Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Wijaya Rastuti, NIM 1702101020045. Saya dari Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi fisika gerak lurus. Kalian tahu nggak sih apa itu gerak? Gerak adalah perubahan posisi suatu benda dari posisi awal. Gerak dikatakan berpindah apabila mengalami perubahan posisi. Nah, menurut lintasannya, gerak ini ada 3 jenis, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Yang akan kita bahas sekarang yaitu hanya gerak lurus ya. Gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus. Besaran-besaran yang berkaitan dengan gerak lurus adalah jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai jarak dan perpindahan. Kedua besaran ini itu sama, tetapi ada perbedaannya. Letak kesamaannya di mana? Yaitu sama-sama membahas tentang posisi benda. Tetapi untuk perbedaannya, jarak merupakan panjang lintasan sesungguhnya dari suatu benda. Sedangkan untuk perpindahan yaitu panjang lintasan hanya dari posisi awal dengan posisi akhir. Jarak merupakan besaran skalar, artinya tidak bergantung terhadap arah. Sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor, artinya bergantung terhadap arah. Kalian sudah paham nggak sih apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Untuk pemahaman kalian mengenai jarak dan perpindahan, perhatikan gambar berikut ini. Misalkan, saya berada di posisi A, kemudian berjalan di posisi B, selanjutnya berjalan di posisi C. Nilai dari jarak yaitu dari A ke B ke C, sedangkan untuk nilai perpindahan yaitu dari A ke C. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang kelajuan dan kecepatan. Kedua besaran ini juga hampir sama loh, tetapi ada perbedaan. Kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang gerak benda. Untuk perbedaannya, jika kelajuan berkaitan dengan jarak, sedangkan kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, jarak merupakan besaran skalar, artinya tidak bergantung terhadap arah. Sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor, artinya bergantung terhadap arah. Oleh karena itu, kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Nah, kelajuan dan kecepatan suatu benda itu tidak selalu tetap ya, tergantung dengan lintasan yang dilaluinya. Misalkan, saya berangkat dari Banyuwangi ke Jember dengan menggunakan sepeda motor. Kelajuan dan kecepatan kendaraan sepeda motor itu tidak selalu sama, tergantung lintasan yang saya lalui. Karena dari Banyuwangi dan Jember lintasannya kan tidak selalu lurus. Ada yang namanya belokan, tanjakan, dan turunan. Pada keadaan tersebut muncullah pengertian kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktunya. Persamaan dari kelajuan rata-rata adalah V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kelajuan rata-rata dengan satuan meter per sekon, S sama dengan jarak dengan satuan meter, dan T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Sedangkan untuk kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya, di mana persamaan dari kecepatan rata-rata adalah VRT sama dengan delta S per delta T. Delta S sendiri yaitu sama dengan S2 per S1, delta T sama dengan T2 min T1. VRT sama dengan kecepatan rata-rata dengan satuan meter per sekon, delta S sama dengan perpindahan sama dengan satuan meter, dan delta T sama dengan selang waktu dengan satuan sekon. S2 sendiri merupakan posisi akhir dengan satuan meter, S1 sama dengan posisi awal, T2 sama dengan waktu di posisi akhir, dan T1 sama dengan waktu di posisi awal. Selain kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata, ada juga yang namanya kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat.
Kelajuan sesaat adalah kelajuan pada suatu saat tertentu, sedangkan kecepatan sesaat adalah kecepatan pada suatu saat tertentu. Persamaan dari kecepatan sesaat adalah V sama dengan delta S per delta T. Jenis dari gerak lurus ini ada dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Kelajuan tetap di sini artinya tidak memiliki percepatan ya, hanya sama dengan 0. Nah, berikut ini merupakan grafik dari GLBB. Yang pertama yaitu grafik posisi benda terhadap waktu. Yang kedua yaitu grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, hubungan antara jarak, kelajuan, dan waktu adalah sebagai berikut. Di mana V sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T. V sama dengan kelajuan dengan satuan meter per sekon, S sama dengan jarak dengan satuan meter, dan T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Yang kedua yang kita bahas yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas tentang GLBB, maka kalian harus tahu dulu apa itu percepatan dan perlajuan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Persamaan dari percepatan adalah A sama dengan delta V per delta T, di mana A sama dengan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, delta V sama dengan perubahan kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan delta T sama dengan selang waktu dengan satuan sekon. Sedangkan untuk perlajuan yaitu harga atau nilai dari percepatan. Untuk yang selanjutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Persamaan dari GLBB adalah yang pertama yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT, yang kedua S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, dan yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. VT sendiri merupakan kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, V0 sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, A sama dengan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, T merupakan waktu dengan satuan sekon, dan S sama dengan jarak dengan satuan meter. Nah, berikut adalah grafik dari GLBB. Yang pertama yaitu grafik posisi terhadap waktu, dan yang kedua yaitu grafik kecepatan terhadap waktu. GLBB sendiri itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat, nilai percepatannya positif dan nilai kecepatannya bertambah. Sedangkan untuk GLBB diperlambat, nilai percepatannya negatif dan nilai kecepatannya berkurang. Pembahasan selanjutnya yaitu gerak jatuh bebas atau GJB. Gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang jatuh dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Gerak jatuh bebas merupakan jenis dari gerak lurus berubah beraturan. Oleh karena itu, persamaan dari gerak jatuh bebas sama dengan persamaan dari GLBB, di mana A sama dengan G, V0 sama dengan 0, dan S sama dengan H. Persamaan dari gerak jatuh bebas diantaranya yang pertama di mana V sama dengan G kali T, yang kedua V kuadrat sama dengan 2GH, dan yang ketiga H sama dengan setengah GT kuadrat, di mana V merupakan kelajuan dengan satuan meter per sekon, yang kedua T sama dengan waktu dengan satuan sekon, H merupakan ketinggian dengan satuan meter, dan G merupakan percepatan gravitasi dengan nilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Jenis gerak benda yang lainnya yang terkait dengan ketinggian diantaranya yaitu gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke bawah merupakan gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan tertentu dan percepatan G. Persamaan dari gerak vertikal ke bawah diantaranya yang pertama yaitu di mana VT sama dengan V0 ditambah GT, yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH, dan yang ketiga H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat.
Sedangkan gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan tertentu dan percepatan g. Persamaan dari gerak vertikal ke atas diantaranya yang pertama yaitu Vt sama dengan V0 min Gt, yang kedua Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH, yang ketiga H sama dengan V0 dikali T dikurangi setengah Gt kuadrat. Perbedaan dari gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas adalah di mana gerak vertikal ke bawah mempunyai nilai percepatan gravitasi positif, sedangkan untuk gerak vertikal ke atas mempunyai nilai percepatan gravitasi negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan gerak lurus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.